Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, di kesempatan ini kita bisa lanjutkan kembali untuk pelajaran ilmu tafsir. Untuk kesempatan hari ini anak-anak semua kita akan pelajari bersama bentuk-bentuk dan contoh munasabah ayat dalam Al-Quran. Anak-anak bisa perhatikan di slide untuk materi kita. Paling tidak kita akan pelajari 6 bentuk munasabah yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, hubungan kata dengan kata dalam satu surat. Yang kedua, hubungan antara kandungan ayat dengan penutup surat. Yang ketiga, hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Yang keempat, hubungan muqaddimah satu surat dengan surat berikutnya. Yang kelima, hubungan penutup surat dengan muqaddimah surat berikutnya. Dan yang terakhir, hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya. Yang pertama, bentuk munasabah itu ada yang menghubungkan kata dengan kata yang terdapat dalam satu surat. Biasanya anak-anak untuk contoh yang pertama ini, untuk bentuk yang pertama ini, dalam satu surat itu ada kata yang beriringan yang mempunyai atau ditandai dengan huruf athof. Huruf athof itu adalah kata sambung. Biasanya menggunakan huruf jar, ada yang menggunakan summa dan lain sebagainya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat di surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, anak-anak jika melihat di slide nih, anak-anak lihat di ayat tersebut ada kalimat-kalimat yang Bapak cetak warna kuning. Yang pertama ilal ibili, yang kedua ilal sama, yang ketiga ilal jibal, yang keempat ilal ardi. Ya, ternyata menurut salah satu ulama yaitu Muhammad Abduh berpendapat bahwa dipilihnya unta, langit, sama jibal gunung, dan ardi bumi adalah sebagai bahan perenungan. Sebab hal-hal inilah yang sering dilihat dan mudah ditemui oleh masyarakat Arab ketika itu. Anak-anak semua, sebenarnya pada ayat ini juga ada munasabahnya dengan awal surat Al-Ghasyiyah yang menggambarkan orang-orang yang tidak mempercayai tentang kekuasaan Allah. Makanya oleh Allah diberikan satu ayat yang menunjukkan tentang kekuasaannya. Sebagai contoh, al-ibil, unta. Kenapa kok unta itu bisa menunjukkan kekuasaan Allah? Kalau dilihat, unta itu binatang yang spesialis untuk perjalanan orang-orang di gurun pasir. Unta itu dari bentuk kakinya itu yang besar, itu dia kalau berjalan di pasir ini orang besek kan. Di matanya itu, bulu matanya itu panjang-panjang. Jadi ketika ada badai pasir itu matanya itu tidak terkena pasir. Di telinganya unta itu juga bulu-bulu telinganya itu sangat lebat itu ya. Jadi ketika ada badai pasir pun ya tidak akan terganggu dengan seperti halnya hewan-hewan yang lain. Dan masih banyak lainnya. Unta itu bisa tidak minum itu selama 2 minggu itu bisa. Itu gambaran tentang munasabah dalam ayat-ayat Al-Quran. Khususnya kalau di contoh ini adalah di sini tadi hubungan kata dengan kata dalam satu surat.
Seperti yang Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, hubungan keempat hal tersebut adalah kafilah yang bepergian melewati padang pasir dengan unta. Ketika di malam hari, orang-orang zaman dulu itu untuk menentukan arah, itu menggunakan petunjuk langit ilas sama. Di siang hari sebelum terik panas matahari menyengat, mereka berteduh dan beristirahat di kaki-kaki gunung Ilal Jibal. Mereka dapat mudah melakukan perjalanan ke berbagai daerah, yaitu dikatakan karena bumi yang bundar itu telah dihamparkan. Wa ilal ardi kaifa sudiyat. Ya. Untuk bentuk yang kedua, anak, adalah munasabah atau hubungan antara kandungan ayat dengan penutup surat. Nah, ini salah satu contohnya, misalnya dalam surat Al-Qasas, ya. Dalam surat Al-Qasas dimulai dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun serta pasukannya. Nah, sedangkan di penutup surat Al-Qasas tersebut menggambarkan pernyataan Allah agar umat Islam jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir, sebab Allah lebih mengetahui tentang hidayah. Kita lanjutkan di bentuk yang ketiga. Untuk bentuk munasabah yang ketiga adalah hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Ya. Bisa di sini ayat pertama itu dijelaskan oleh ayat berikutnya, atau ayat yang pertama itu dikuatkan dengan ayat yang berikutnya. Anak-anak bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Anak-anak bisa lihat di slide kata al-khashi'in, orang-orang yang khusyuk, itu Bapak cetak warna kuning di ayat 45. Siapakah orang-orang yang khusyuk? Nah, itu dijelaskan di ayat berikutnya, ayat 46, yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ya. Kita lanjutkan untuk yang keempat, untuk munasabah, yaitu muqaddimah surat dengan muqaddimah surat berikutnya. Nah, misalkan di sini antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah, di mana dalam surat Al-Fatihah berisi tema-tema global tentang akidah, muamalah, kisah, janji, dan ancaman. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah berisi tentang penjelasan yang lebih rinci dari isi surat Al-Fatihah. Misalkan anak-anak dalam surat Al-Fatihah itu ada Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat hidayah. Nah, itu di surat Al-Baqarah, siapakah orang-orang yang mendapatkan nikmat hidayah itu juga dijelaskan lebih rinci. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, itu menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan nikmat hidayah. Itu yang pertama, orang-orang yang tidak ada keraguan tentang kitabullah, orang-orang yang iman terhadap perkara-perkara yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, selalu mendirikan salat, wa yu'tuna zakah, memberikan zakat, ila akhir ayat. Nah, yang kelima, ada juga bentuk munasabah, itu hubungan penutup surat dengan muqaddimah surat berikutnya. Di penutup surat itu
mempunyai hubungan dengan awal surat berikutnya. Misalkan dalam permulaan surat Al-Hadid itu ada hubungan atau munasabah dengan penutup surat Al-Waqiah. Apa hubungannya? Yaitu keserasian dan hubungan dengan tasbih. Jadi di akhir surat Al-Waqiah itu kan berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, itu di awal surat Al-Hadid itu juga diawali dengan bacaan tasbih. Subhanallahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Jadi anak-anak bisa lihat di slide, keduanya itu diawali dengan kalimat tasbih. Yang terakhir, anak-anak, bentuk munasabah itu ada juga yang berbentuk hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya. Jadi kandungan isi surat pertama dengan surat-surat berikutnya. Nah, Bapak dulu pernah katakan bahwa jika dilihat Al-Quran itu sebagai mata rantai yang tidak putus. Jadi Al-Fatihah, isi Al-Fatihah itu diterangkan dalam surat Al-Baqarah. Akhir surat dalam Al-Quran An-Nas, gitu ya. Dengan berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah ya Muhammad, a'udzu bika. Aku berlindung kepadamu ya Allah. A'udzu bika, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, Tuhan semesta alam. Jadi di surat An-Nas itu diawali dengan bentuk ta'awud, Qul a'udzu. Nah, akhir surat Al-Quran yang diawali dengan bentuk ta'awud itu, dan kalau dikembalikan di awal surat Al-Fatihah itu ketika kita membaca awal surat atau pertama kali baca Quran itu juga disunahkan untuk membaca ta'awud. Nah, seperti itu. Nah, di sini anak-anak bahkan ya, dalam surat Al-Fatihah yang sebagai umul kitab, induknya Al-Quran, itu kita bisa melihat anak-anak semua bahwa setiap ayat yang ada dalam Al-Quran itu bisa dirujuk, diambil hubungan garis benang merah terhadap salah satu dari ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Dari ayat Al-Quran yang ribuan itu bisa ditarik salah satu benang merah ke dalam salah satu ayat dari surat Al-Fatihah yang 7 ayat. Nah, itu istimewanya Al-Quran itu seperti itu. Misalkan di surat Al-Ikhlas gitu ada tentang monoteis atau keesaan Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ila akhir surah. Itu bisa dirujuk dalam Al-Fatihah. Misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku meminta dan hanya kepadamulah aku menyembah. Nah, itu. Contoh yang lain misalkan tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu menceritakan tentang Abu Lahab yang memusuhi Rasul. Nah, itu bisa dirujuk dalam Al-Fatihah. Dalam kata apa? Misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub, orang-orang yang dimurkai Allah, itu adalah orang-orang yang tahu akan kebenaran tapi dia tidak mau menjalankan kebenaran tersebut. Abu Lahab itu tahu kalau Rasul itu adalah seorang nabi, tapi dia tidak mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang nabi. Jadi anak-anak semua itu ya bentuk dan contoh-contohnya. Nanti anak-anak bisa kembangkan lewat sumber-sumber yang lain. Yang terakhir anak-anak, untuk manfaat mempelajari ilmu munasabah Al-Quran. Yang pertama, untuk menepis pandangan orang yang menganggap bahwa tema-tema Al-Quran tidak mempunyai hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain.
Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-surat yang satu dengan yang lain, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatan. Seperti yang Bapak contohkan tadi, nah, itu pasti Quran itu bukan karangan manusia. Bagaimana mungkin ada 6.000 ayat lebih, itu bisa dirujuk hanya dalam 7 ayat sebagai pembuka Al-Quran. Itu karangannya manusia mustahil, tidak ada yang seperti itu. Golekno buku sing mukadimah ming 7 ayat, sing 7 kalimat itu iso mewakili isi dari semua kalimat yang ada dalam buku tersebut. Itu yang ada ya cuma Al-Quran. Buku yang lain mustahil, tidak. Yang ketiga, manfaat mempelajari ilmu munasabah adalah anak-anak dapat mengetahui ketinggian atau keindahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimat yang satu dengan yang lainnya, serta penyesuaian antara ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. Ini anak-anak sebenarnya sangat menarik ketika kita mempelajari keindahan bahasa Al-Quran seperti Bapak gambarkan tadi. Al-Quran itu seperti itu, mata rantai yang tidak terputus, berarti saling berhubungan. Diawali Al-Fatihah, Al-Baqarah yang masih punya hubungan, di akhir surat Al-Quran An-Nas itu ternyata kembali lagi ke Al-Fatihah. An-Nas diawali dengan ta'awud, mau baca Fatihah disunahkan baca ta'awud. Yang keempat, manfaatnya adalah dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain. Ini hanya sebagai wawasan untuk anak-anak, ya. Jadi, untuk anak-anak mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalkan di perguruan tinggi, nah itu mungkin ilmu ini akan menjadi bekal dasar kalian untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang ilmu Al-Quran. Ya, mungkin itu saja anak-anak. Jika anak-anak dapat memahami materi yang Bapak sampaikan, jika ada kesulitan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, anak-anak bisa langsung WA ke nomor Bapak. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.